mengikuti IHMPA secara online di YouTube channel GPJ Eklesia Jakarta. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Kita masih diberikan kesempatan bersekutu bersama-sama memuliakan namanya. Khususnya dalam ibadah keluarga pada malam ini. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ke-10 menyatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini ialah Penatua Oriatin Sudarto, Majelis Jemaat GPIB Eklesia DKI Jakarta. Mari kita berdiri menaikkan nyanyian pujian baginya. Gita Bakti 20 ayatnya yang pertama. Umat Tuhan, mari datanglah. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah, ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, yang melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sungguh baik di atas segala kebaikan, mulia dan kemuliaan, sudah menyiapkan kita untuk boleh memimpin kebaktian rumah tangga yang melalui online ini. Tuhan, kuduskan ini semua pekerjaan dan kuduskan ini semuanya, kebaktian-Mu di mana saja berada, hari ini sampai selama-lamanya. Sertai kita ya Tuhan, dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus kita panjatkan doa kita pada malam hari ini. Amin. Pembacaan litani, pujian Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati pada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang
Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nyanyian umat dari Kidung Jemaat 55 ayatnya yang pertama. Ya sumber kasih, Roh Kudus. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, saya ingin menyapa Bapak Ibu. Saya akan mengucapkan selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara mengucapkan selamat malam. Kemudian saya melanjutkan dengan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara menyambut dengan salam sehat untuk kita semua. Mari kita mulai. Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Salam sehat bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita sekarang mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan satu kali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu Roh Kudus, hadirlah dalam hati pikiran kami, agar kami dapat berkonsentrasi, sehingga Engkau menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkenan berkati, pimpin, berikan hikmat kepadanya, kewibawaan, dan terlebih Tuhan akan berserah sepenuhnya kepada tuntunan-Mu saja. Inilah doa kami Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri dan kita siapkan bacaan kita 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Yang menyatakan tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu.
Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nurani itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan jadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ini mengenai Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus dalam perkabaran Injil begitu giat dan bersemangat. Termasuk saat dia sampai di Korintus dan berkenalan dengan Aquila dan Priscilla. Ini terdapat pada Kisah Para Rasul 18. Paulus tinggal dan melayani di Korintus selama 1,5 tahun. Banyak jiwa yang percaya dan dibaptis menjadi pengikut Tuhan Yesus. Maka terbentuklah sebuah jemaat terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang dahulu adalah penyembah berhala. Jemaat ini bertumbuh di lingkungan kota kuno Yunani yang pada masa itu terkenal sebagai kota yang modern, yang bagus, yang terbuka, sehingga di situ banyak orang menjadi satu dari segala jurusan. Kota yang kaya secara materi, namun juga dikenal sebagai kota yang rusak secara moral, bahkan bisa dikatakan kota yang bejat. Paulus mendengar banyak permasalahan dan pergumulan jemaat Korintus pada waktu dia melayani di Efesus. Inilah yang mendorongnya untuk segera menulis surat, sekaligus menjawab dan memberi petunjuk atas persoalan yang terjadi di Korintus. Jemaat Korintus tumbuh dan berkembang di tengah pluralitas masyarakat Korintus, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Dalam bidang agama, selain diperhadapkan pada pola keberagaman Yunani dan Romawi, yang bernuansa politeisme, yaitu menyembah banyak dewa, mereka juga berjumpa dengan agama-agama yang berasal dari kawasan timur, seperti Mesir. Salah satu bentuk peribadahan agama Yunani adalah penyembahan terhadap dewa Aphrodite atau Venus dan dewa-dewa lainnya. Ada warga jemaat Korintus yang merasa memilih pengetahuan lebih dari yang lain, atau berkelebihan dalam menilai pengetahuan yang dimilikinya, menjadi sikap sombong dan sok tahu. Sikap ini bisa merusak persekutuan, apalagi saat masalah muncul ketika itu. Hal daging dan makanan yang dipersembahkan dalam ritual berhala, seperti yang kita baca dalam ayat-ayat tadi. Yang sudah Kristen lama merasa diri kuat dan merasa bebas saja, karena mereka tahu bahwa berhala itu tidak ada.
dan mereka bebas apa saja. Namun bagi umat yang baru Kristen, tentunya hal ini menjadi masalah dan bertanya-tanya. Paulus menasihatkan agar mereka bersikap penuh kasih dalam menghadapi dan bersikap dengan hati-hati tentang makanan atau daging yang dijual sebagai hasil korban bagi berhala. Berhala itu tidak ada dan sia-sia karena Allah di atas segalanya. Mereka semua harus hati-hati dalam bersikap dan tetap berhikmat untuk tidak menjadi batu sandungan bagi umat yang masih lemah imannya, serta tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus yang masih baru bertumbuh itu sangat memerlukan bimbingan dan arahan. Apalagi di saat itu sudah muncul berbagai persoalan. Pada pasal sebelumnya dijelaskan mengenai kedudukan sosial seperti perkawinan dan perbudakan. Rasul Paulus menjawab dan memberikan arahan tentang sikap sebagai orang Kristen di tengah situasi masyarakat kafir di masa itu. Orang Kristen harus berjuang mempertahankan identitas diri mereka di tengah relasi mereka dengan penduduk setempat. Di sini, di sisi lain, hati Paulus merasa sedih karena sebagai rasul yang telah melayani dengan sungguh-sungguh dan telah banyak berkorban bagi Injil Tuhan Yesus Kristus, ternyata di jemaat Korintus ini ada banyak orang yang tidak mengakui kerasulannya, bahkan mengkritik habis-habisan untuk menjatuhkan martabatnya. Dalam pasal 9 ayat 26 dan 27, mari kita bersama membaca. Dalam pasal 9 ayat 26-27 di sini menyatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itulah kekuatan Paulus di dalam dia melayani Tuhan, di dalam dia untuk menguatkan imannya agar pelayanannya tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks bacaan kita di ayat 1 sampai dengan 6 tentang daging persembahan berhala, Paulus justru menekankan tentang pengetahuan dari warga jemaat yang bersikap sok tahu. Mereka menggunakan kebebasan dan meyakini bahwa hal ini boleh saja dilakukan. Karena tahu bahwa berhala itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya di dunia. Akan tetapi Paulus mengingatkan jemaat agar jangan sampai pengetahuan itu membuat mereka jadi sombong. Sehingga Paulus mengarahkan jemaat agar bersikap penuh kasih dan membangun persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di ayat 7 sampai dengan 13 yang kita baca, tentang hal makan daging persembahan berhala, bagi Paulus jemaat yang masih muda ini, pasti semuanya belum memahami tentang berhala itu, ada atau tidak ada. Ada orang yang masih terikat terhadap keyakinan lamanya. Sebaliknya, ada umat yang sudah mantap meninggalkan persembahan berhala. Hal makan dan minum itu sendiri, menurut Paulus, tidak memiliki makna baik atau jahat. Tidak ada yang lebih mulia atau rendah. Tidak mengubah arti nilai manusia di hadapan Tuhan. Kebebasan yang ada bukan dipakai dengan seenaknya, akan tetapi harus penuh tanggung jawab. Jemaat tak boleh menyalahgunakan kebebasan itu dan menjadi batu sandungan
bagi mereka yang masih lemah. Bagian akhir teks yang kita baca, Paulus menegaskan sikapnya dalam menghadapi hal makanan. Dia tidak ingin menjadi batu sandungan dan menghadap atau membuat orang lain jatuh dalam dosa. Sikap yang berhati-hati dan bijak inilah yang seharusnya dijaga dalam persekutuan yang dibangun bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, termasuk generasi muda, di tengah keanekaragaman kita sekarang, sejauh mana sikap toleransi kita, khususnya dalam hal makanan yang dipersembahkan dalam ritual keyakinan lain? Saat ini diperlukan sikap umat percaya dalam membangun dan merawat keberagaman yang ada, dengan tetap menjaga identitas iman sebagai pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bisa merenungkan tema yang diberikan pada malam hari ini adalah sikap umat di tengah keanekaragaman. Untuk bangsa Indonesia sudah tidak asing lagi, karena kita memang hidup di dalam keragaman suku bangsa, suku bahasa, adat istiadat, budaya, agama. Tapi bagaimana kita selalu untuk bersama-sama membangunnya, supaya kita ada sikap umat di tengah keanekaragaman, khususnya umat Kristiani. Apakah mereka bisa hidup untuk menyatakan kasih, menyatakan damai, sehingga di tengah-tengah, di dalam persekutuan, di tengah-tengah dalam pergaulan, kita dapat membawa damai sejahtera, bahkan dapat menjadi berkat. Di tengah keanekaragaman inilah Tuhan mengutus kita untuk membawa kasih, membawa damai. Sebagaimana Rasul Paulus ingin melakukan itu semuanya dengan taat setia kepada Tuhan. Walaupun dia sering mendapatkan fitnah, mendapatkan sikap yang tidak baik, tetapi dia percaya bahwa dia tidak ingin semua yang dilakukan akan sia-sia. Dan itulah dia melakukannya dengan penuh kasih, penuh persaudaraan dan persekutuan. Jemaat di sektor 1 sampai dengan 6, kita bersyukur kita masih tetap bisa mengikuti ibadah keluarga sebagai malam hari ini, di mana satu bentuk saling peduli, saling menguatkan iman, kemudian saling bertumbuh bersama untuk mengetahui bahwa kita ini diutus Allah untuk hidup, untuk menyatakan sikap di tengah keanekaragaman, untuk membawa damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah termasuk orang-orang yang terlatih kalau kita rasakan sebagai umat di tengah keanekaragaman ini. Oleh karena itu perlu diingatkan kembali, mari tetap rendah hati, saling menghargai, memelihara persaudaraan, persekutuan. Dan itu semua tidak akan terwujud kalau tidak ada kasih Kristus yang kita nyatakan. Oleh karena itu mari kita di dalam masa COVID-19 ini, suatu kesempatan yang indah untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga sikap umat di tengah keanekaragaman akan membawa berkat. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Engkau menguatkan kami untuk hidup di tengah keanekaragaman ini. Umat-Mu yang Engkau kasih, bimbing terus Tuhan, tolong terus Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menyatakan kasih kami kepada orang lain, sehingga hidup kami tidak akan sia-sia. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan untuk menyanyikan lagu Di Jalanku Ku Diiring dari Kidung Jemaat 408 bait 1. Di jalanku ku diiring,
imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Dan juga kami tak lupa mendoakan untuk pelayan firman pada hari ini, Ibu Penatua Ori Sudarto. Biar Tuhan saja yang selalu memimpin dia, menyertai dia dalam seluruh pelayanannya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk majelis sinode kami GPIB. Biar Tuhan saja yang melindungi mereka. Tuhan yang saja yang menyertai mereka ya Tuhan. Para unsur majelis sinode ya Tuhan. Biar mereka dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk khusus majelis jemaat GPIB Eklesia di DKI Jakarta ini ya Tuhan. Biar Tuhan saja yang memimpin kami sebagai majelis jemaat yang ada di GPIB Eklesia. Kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap menyertai dan melindungi kami hari demi hari dalam tugas layan kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk mupel-mupel di GPIB khususnya di Jakarta Selatan. Biar Engkau saja yang memimpin, menyertai dalam seluruh pelayanan di gereja-gereja yang berada di mupel GPIB Jakarta Selatan. Tuhan Yesus, dalam doa ini juga kami mendoakan untuk pemerintah kami, bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan, kami mendoakan untuk presiden kami ya Tuhan, wakil presiden dan jajaran menteri. Biar Tuhan saja yang menyertai mereka. Tuhan saja yang memimpin mereka sehingga mereka dapat memimpin rakyatnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, dalam doa ini juga kami mau mendoakan mereka yang menderita karena berbagai musibah. Tuhan, kami mohon Engkau menolong mereka ya Tuhan dalam musibah gempa bumi yang ada di daerah masing-masing. Biar Tuhan juga mau memiringkan telinga, Kau memberikan kecukupan dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan yang tertimpa musibah. Kami berdoa khusus untuk orang-orang yang dalam kelemahan tubuh. Biar Tuhan saja yang menyembuhkan sakit penyakit yang mereka derita. Khususnya yang menderita penyakit COVID-19 ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada dokter di atas dokter, tabib di atas tabib, dan Engkau dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit ya Tuhan. Dalam doa ini juga ya Tuhan, kami mendoakan untuk orang-orang yang sampai saat ini terkena dengan PHK ya Tuhan, kehilangan pekerjaan, kehilangan income, akibat langsung atau tidak langsung dari adanya PSBB ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau saja yang membuka jalan bagi semua orang-orang yang terkena PHK ya Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja lagi dengan baik dan dapat mendapatkan income untuk keluarganya Tuhan. Dalam doa ini juga kami mendoakan untuk para janda, duda dan lanjut usia. Biar Tuhan juga yang melihat mereka, Tuhan mendampingi mereka dalam keseharian
sebagai janda, duda, atau lanjut usia. Kami yakin percaya Engkau selalu yang memimpin mereka. Bapa yang di surga, dalam doa ini juga kami mau berdoa khusus untuk warga jemaat kami. Biar Tuhan saja yang memimpin kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Engkau memberikan kesehatan bagi kami, jemaat GPIB Eklesia ya Tuhan. Kami mendoakan juga untuk pemuda dan pemudi kami, khususnya berada di GPIB Eklesia ya Tuhan. Para pelajar, mahasiswa, dosen, guru, biar Tuhan saja yang memimpin mereka. Untuk anak-anak sekolah ya Tuhan, yang belajar di rumah, biar Tuhan saja yang memimpin mereka. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam doa ini juga kami mendoakan untuk para pendeta yang selalu setia melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan, Engkau melihat mereka, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima yang hanya daripada-Mu. Tak lupa juga dalam doa ini ya Tuhan, kami mendoakan untuk tim medsos kami di GPIB Eklesia yang bekerja siang dan malam, memberikan waktunya, biar mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan yang prima daripada-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu beserta dengan mereka ya Tuhan. Mereka yang sudah meluangkan waktu untuk bekerja untuk pelayanan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam doa ini juga kami mau mendoakan untuk keluarga-keluarga dari sektor 1 sampai dengan sektor 6, keluarga Bapak Diaken Eliezer Utagalung dan keluarga Fritz Nahutahayan, keluarga sektor 2, keluarga Diaken Vicky Erlase, dan keluarga Vence Sri Setianto. Kami berdoa juga untuk keluarga di sektor 3, keluarga Yusuf Sampai Buntu, dan keluarga Yuliana Carolina Rehata. Keluarga di sektor 4, Ibu Adia Stuti Hardoyo dan keluarga Agus Tri Haryadi. Kami berdoa juga untuk keluarga di sektor 6, keluarga Stevi Pelupesi dan keluarga Tony Pekujawang. Juga di keluarga di sektor 6 ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Surta Panjaitan dan keluarga Ibu Sarin Iskandar. Biar Tuhan yang melihat mereka, Tuhan membeserta dengan mereka semua ya Tuhan. Tuhan memimpin mereka, memberikan kekuatan, terlebih memberikan kekuatan iman bagi mereka semua ya Tuhan. Tak lupa juga dalam doa ini ya Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk warga kami yang sakit dan sekarang terbaring di rumah sakit. Kami sebut Bapak D.E. Pasandaran dari sektor 2 yang berada di Rumah Sakit Siloam Asri Duren 3. Biar Tuhan mau melihat dia ya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Pasandaran ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan anak-anak-Mu. Untuk tim dokter rumah sakit yang merawat dan perawat-perawat yang merawat, biar Tuhan juga beserta dengan mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami dalam seluruh usaha upaya kami, terlebih untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa khusus untuk seluruh jemaat kami, biarlah Engkau memberikan kekuatan. Tuhan, dalam doa ini juga kami tak lupa mendoakan untuk warga kami atau warga tamu yang sering bersama-sama dengan kami di Eklesia ya Tuhan, biar Tuhan juga mau beserta dengan kami. Tuhan kiranya mendengar seru doa kami dan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan kami berdoa dengan doa yang seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan pada layar, transfer bank atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 291, baitnya yang pertama, 4, dan yang kelima. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami datang ucap syukur dan terima kasih. Hanya dikarenakan kekuatan-Mu kami boleh memberikan persembahan sedikit daripada apa yang kami punya. Ya Tuhan, kuduskan ini persembahan. Banyak anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, lapar, dan haus. Banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan. Berikan kita kekuatan untuk boleh membantu mereka. Tuhan, jangan tinggalkan mereka, Tuhan. Jangan tinggalkan semua aktivitas gereja-Mu yang melakukan persembahan-persembahan pada malam ini. Tuhan, terima kasih. Sertai kita, Tuhan, di dalam kehidupan kita dari awal sampai akhir ini. Terpujilah Engkau, Tuhanku. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan kerjamu setiap hari. Kita menaikkan pujian, ajar kami melakukan firman-Mu. Dari kitab Bakti 117 bait 1 dan 2. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.